Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan membaca kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya fi hadhihi sa'ah ila yaumil qiyamah. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku semuanya untuk menambah wawasan keagamaan kita dengan cara berbagi ilmu yang kali ini dengan judul Anda perlu tahu mengapa taubat Nabi Adam diterima oleh Allah sementara taubat iblis tidak diterimanya. Kira-kira jawabannya apa, sahabatku? Sudah tahukah Anda? Lalu bagaimana dengan taubat kita? Nabi Adam jelas sudah diterima taubatnya. Iblis jelas tidak diterima. Lalu bagaimana dengan taubat kita? Kita sudah tahu, tapi kita belum tentu tahu apa yang menyebabkan taubat Nabi Adam diterima dan mengapa, apa faktor penyebabnya yang menjadikan taubat iblis tidak diterima. Nah, ini kita perlu tahu. Nek, masalahnya sudah tahu, tapi penyebabnya belum tentu kita semuanya tahu. Maka alangkah baiknya kita merujuk pada satu kitab yang namanya Tanbihul Ghafirin yang dikarang oleh Abu Lais As-Samarqandi yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudaraku. Bagaimana Allah menerima taubat Nabi Adam? Tentu ada faktor pendukung yang mendukung diterimanya taubat Nabi Adam ini. Kira-kira apa? Yaitu ada 5 faktor penyebabnya. Yang pertama, Nabi Adam mengakui perbuatan dosanya dan menyesalinya. Ini penyebab pertama tobatnya diterima. Jadi kalau berbuat dosa diakui dan disesali, kemudian dan tidak akan mengulang lagi. Kemudian yang kedua, yaitu Nabi Adam menyadari kesalahan dirinya. Ini karena tidak semua orang bisa mengatakan seperti itu kepada Allah, apalagi kepada manusia. Bahkan ada yang ditutup-tutupinya. Nah, ini yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga adalah yaitu Nabi Adam segera bertobat jika berbuat dosa dan tidak menunda-nunda taubatnya. Ini faktor ketiga yang menyebabkan taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan faktor yang keempat yang menyebabkan
taubat Nabi Adam diterima, yaitu selalu berharap atas rahmat Allah, belas kasihan Allah. Ini juga perlu diketahui. Karena ada orang mengatakan, saya bisa seperti ini karena kerja saya sendiri, bukan dari bantuan siapa-siapa. Ini tidak diperkenankan seperti itu oleh Allah. Semua itu pada hakikatnya itu karena kemurahan, karena kasih sayang Allah. Kemudian faktor penyebab tobat Nabi Adam diterima yang kelima adalah tidak mudah putus asa. Meskipun tadinya dihidupkan di surga yang penuh dengan kenikmatan, kemudian dibuang ke dunia karena kesalahannya, Nabi Adam dan Ibu Hawa tidak pernah putus asa. Ini. Lalu bagaimana? Kita lihat mengapa atau Allah tidak menerima tobatnya setan. Atau dengan kata lain, Allah menolak taubatnya setan. Tentu ini ada faktor-faktor penyebabnya. Secara umum kita sudah tahu bahwa setan adalah laknatullah. Tetapi penyebabnya perlu kita ketahui dan untuk kita hindari. Sementara yang Nabi Adam diketahui untuk diikuti, agar kita termasuk orang yang diterima taubatnya. Apa itu? Penyebab yang pertama taubat setan ditolak oleh Allah karena tidak berani mengakui dan menyesali perbuatannya. Jadi kalau berbuat salah, setan itu menutupi kesalahannya dan tidak berani mengakui kesalahannya. Sukanya menyalahkan, tapi kalau berbuat salah tidak mau mengakui kesalahan. Ini kira-kira ada tidak manusia yang punya sifat seperti setan? Insya Allah ada. Ya. Karena manusia sekarang itu sudah banyak yang lepas dari hidayah Allah. Banyak kalau kita melihat di medsos, ya, tidak takut dengan siksa Allah. Wah, ini satu kemusyrikan yang luar biasa itu. Dengan azab Allah kok begitu beraninya, enjoy-nya mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Dan yang kedua, setan itu taubatnya tidak terima karena tidak mau mencela dirinya atas kesalahannya. Beda dengan Nabi Adam, dicela, saya tuh banyak salah, begitu. Tapi setan nggak begitu. Bahkan dengan Allah aja berani mengatakan, protes dengan Allah tentang Nabi Adam. Begitu juga ketika ditanya, man ana, man anta, itu pun setan mengatakan ana, anta. Itu dengan Allah. Saya itu saya, kamu juga kamu. Masya Allah ini setan. Nah ini orang juga banyak yang sekarang itu seperti itu, diciptakan, ya, dibantu, kadang-kadang malah seperti itu. Sama, setan diciptakan, diberi fasilitas yang luar biasa di surga, tapi tidak punya rasa terima kasih. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga yang menyebabkan setan ditolak taubatnya adalah tidak segera bertaubat. Ya, tidak segera bertaubat atas apa? Dosanya. Jadi nggak pernah bertobat sampai sekarang ini, nggak mau bertobat atas dosanya. Maka jelas, jadi kalau orang seperti itu pasti akan tolak. Kemudian yang keempat, faktor yang keempat yang menyebabkan setan ditolak tobatnya adalah tidak pernah mengharap
atas rahmat Allah, tidak pernah meminta, berharap tentang kasih sayang Allah, tidak pernah. Ini setan, karena dia sombong sekali. Dan kita kalau tidak dekat dengan Allah maka akan menjadi teman setan. Kemudian yang kelima, faktor yang kelima yang menyebabkan setan itu ditolak taubatnya oleh Allah, yaitu setan adalah mudah putus asa. Kalau bahasa Jawa namanya mutungan. Nah, itulah 5 hal penting yang bisa dicontoh untuk kita ikuti agar kita juga taubatnya diterima. Kemudian yang kelima adalah faktor penyebab ditolaknya taubat setan, kita hindari agar kita bisa selamat dari api neraka dan azab Allah yang sangat pedih itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita menjadi lebih baik. Kalau ada kesalahan, kekhilafan datang dari kami, namun ada benarnya semata-mata itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.